Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 5 Februari 2022, peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3 ayat 4 sampai 13. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan tema Tuhan Yesus Gembala kita. Dengar Dia. Saudara dan saudariku, apa yang digambarkan oleh gambaran seorang gembala kepada kita tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita? Penggembalaan atau menjadi gembala adalah salah satu panggilan tertua yang ada di Israel. Bahkan sebelum adanya pertanian atau bertani, karena orang-orang pilihan bangsa Israel dalam hal ini, mereka telah melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, tinggal di tenda-tenda dan menggiring ternak mereka dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain. Merawat domba bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu membutuhkan keterampilan dan keberanian yang cukup besar. Kawanan seringkali cukup besar, bahkan ribuan domba. Kawanan domba menghabiskan sebagian besar tahun di tempat yang terbuka. Mengawasi para domba membutuhkan banyak perhatian dan perawatan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, domba yang menyimpang dari kawanannya harus dicari dan dibawa kembali oleh gembala. Karena binatang-binatang buas seperti serigala, beruang, hyena, mereka ini siap untuk menerkam domba. Seringkali para gembala harus berperang, bertempur melawan binatang-binatang buas yang berbahaya ini. Karena itu seorang gembala benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya dalam membela domba-dombanya. Para gembala biasanya bergiliran mengawasi domba-domba di malam hari untuk menangkal setiap penyerangan. Domba dan gembala mereka terus hidup bersama. Kehidupan mereka begitu erat terikat satu sama lain, sehingga setiap domba, bahkan ketika mereka bercampur dengan kawanan lain, mereka dapat mengenal suara gembala mereka sendiri dan akan segera datang ketika dipanggil namanya. Luar biasa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Perjanjian Lama sering berbicara tentang Allah sebagai gembala umatnya Israel. Dalam Mazmur 23 ayat 1 misalnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Atau dalam Mazmur 80 ayat 1, berikan telinga hai gembala Israel, engkau yang memimpin Yusuf seperti kawanan. Atau dalam Mazmur 100 ayat 3, kita adalah umatnya dan domba-domba di padang rumputnya. Yesaya bab 40 ayat 11, Mesias juga digambarkan di sini sebagai gembala umat Allah. Katakan,
Ia akan mengembalakan kawanannya seperti seorang gembala. Ia akan mengumpulkan domba-domba dalam pelukannya. Yesus jelas memberitahu murid-muridnya bahwa Dia adalah gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita bisa lihat dalam Matius bab 18 ayat 12, dalam Lukas bab 15 ayat 4, dan dalam Injil Yohanes bab 10. Ketika Yesus melihat banyak orang yang membutuhkan perlindungan dan perhatian, Dia selalu tergerak untuk menanggapi dengan perhatian yang penuh dengan kasih. Cintanya adalah cinta yang personal untuk setiap orang yang datang kepadanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Rasul Petrus menyebut Yesus sebagai gembala dan penjaga jiwa kita. Tahukah kita kedamaian dan keamanan hidup yang diserahkan secara total kepada Yesus, Sang Gembala yang baik? Dalam pribadi Tuhan Yesus, kita melihat kewaspadaan dan kesabaran yang tak henti-hentinya dari kasih Allah. Dalam pertempuran kita, peperangan kita melawan dosa dan kejahatan, Yesus selalu siap memberi kita bantuan, memberi kita kekuatan dan perlindungan. Apakah kita percaya pada kasih karunia dan bantuannya setiap saat? Saudara dan saudariku, karena itu marilah kita mohon selalu kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar kita boleh diberikan telinga yang selalu peka untuk mendengarkan suara gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah Dia, maka kita akan aman. Amin. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menjaga dan melindungi kami dari segala kejahatan. Bantu kami untuk berdiri teguh dalam firman-Mu dan percaya pada bantuan-Mu dalam segala keadaan. Semoga kami selalu menemukan ketenangan dan perlindungan dalam naungan kehadiran kasih-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha karya kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.